Ya silakan Hamdan. Apa yang mau Anda sampaikan Hamdan? Izin itu Bang Edis ya. Apa itu? Kan kalau keimanan orang Kristiani Mm-mm. atau dalam Nasrani ya, Mm-mm. itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus. Betul? Mm-mm. Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia. Mm-mm. Betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai seterusnya. Nah itu Tuhannya siapa? Baik. Di dalam Bible ya, Tuhan itu dia itu dahulu menampakkan diri dengan perantaraan malaikatnya, malaikat Tuhan atau teofani. Tapi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa begini nanti abang paham nggak itu yang kukhawatirkan. Jadi gini bang, Bahasa apa? jadi Hmm. gini, di dalam Bible nabi-nabi itu dia itu berjumpa dengan firman-Nya. Kalau bahasa ibaratnya itu dafar. Dafar itu maksudnya perkataannya. Jadi yang sampai kepada manusia itu perkataan, firman Tuhan datang kepada Samuel, firman Tuhan datang kepada Musa, firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi firman-Nya yang datang, Bang. Berarti Nah, firman. di zaman perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaan Anda, itu kan dalam Kristen tuh Tuhannya udah datang dalam rupa manusia. Terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, yang datang bukan dalam rupa manusia, Bang, tetapi datang dalam rupa malaikat Tuhan, Dafar Elohim. Seperti itu. Berarti kalau begitu Bang Edis, kalau begitu berarti malaikat juga Tuhan, begitu? Ya, kalau kata Tuhan tuh sebenarnya gelar, Bang, Tuhan. Nah berarti Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, sama, Bang. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Iya, ya karena Tuhan. masalahnya orang Indonesia sudah membedakan. Di mana letak pembedaannya itu? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman orang-orang atau masyarakat yang membedakan. Orang-orang yang membedakan. Mm-mm. Oke, berarti gini, mohon maaf itu Bang Edis ya. Sebentar, itu penting itu Jadi sebenarnya. kalau Itu kata yang penting itu. Jangan meranjak dulu dari situ. ya oke, Hmm. berarti Tuhan dengan Tuhan, ya. Itu kata Saya yang sama menyampaikan sebenarnya. kata yang sama. Iya. Berarti Tuhan. Karena itu bahasa Indonesia. Oh berarti Tuhan dengan Tuhan itu suku kata akar yang sama, seperti itu. Ya, sama dengan tahu itu sama. Dalam perspektif dengan bahasa Indonesia, begitu. Ya, dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya itu sama. Oke, berarti tahu dengan tahu juga sama. Sama. Oh, berarti begini, saya tahu apa yang ada di pikiran Bang Edis. Berarti taunya itu apakah tahu saya pikirannya, apa dalamnya ada tahu di otaknya Bang Edis itu? Ini abang ini Hamdan ini nggak nyambung ya. Dengar kan ya, dengar. Begini bang, Ya, siap, Quran, siap. Quran maupun Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, terus? Oke. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana Anda bilang Tuhan? Orang nggak ada di situ Tuhan kok. Ya, ada juga Robbi, Iya. Allah. Nah, kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Oh, Robbi bisa ditunjukkan kepada manusia. Oke, kata Tuhan bisa nggak ditujukan kepada manusia sekarang? Enggak bisa. Nah, di situ makanya, Bang. Makanya pertanyaanmu tadi itu sebenarnya kendalanya ada di situ.
Di dalam Al-Quran, malaikat itu dipanggil Tuhan, dipanggil Rob. Anda kan tadi Enggak. tanya sama saya, berarti malaikat itu Tuhan juga. Enggak. Kalau itu sapaan, iya. Tapi kalau malaikat itu maksudnya Tuhan Bapa di surga, jawabannya enggak. Jadi gini Bang Edis ya, di dalam Al-Quran kata Bang Edis malaikat disebut Rob. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Mana malaikat ya Rob Bang, itu? kalau ada abang siap lompat dari Monas. Enggak, tunjukkan aja ya, namanya diskusi. Masa siap lompat? Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya turunkan ya. Saya ini kan ya, saya tunjukkan ya. Ya siap, tunjukkan. Kita lihat bagaimana percakapan antara, sebentar, kita buka dulu surat Maryam. Oke. Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-5 saja ya, coba. Tunjukkan ayatnya Bang. Baik. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Bagaimana Maryam berjumpa dengan Bentar. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Saya balik kamera saya Bang ya. Siap. Coba. Oke. Tunjukkan. Kita tunjukkan ya bahwa malaikat itu disapa dengan kata-kata Rabb ya. Tekan. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Biar kita tahu konteksnya ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke sebelah timur. Kemudian ayat yang ke-17. Maka ia di sini merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. 19-nya. Ia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kita bacakan lagi. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dan keluarganya dan dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ini saya bacakan yang versi Maryam ya. Nah, kita nanti lihat yang versi Ali Imran, bagaimana percakapannya lebih detail dan bagaimana Maryam memanggil orang ini ngobrol dengan yang datang kepada dia ini dengan kata-kata Rob. Saya tunjukkan. Tunjukkan aja coba. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih versi yang itu dulu biar Anda paham, biar nanti nggak lompat. Siap. Ali Imran. Kita ke Ali Imran. Quran ayat berapa Bang Edis? Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Perhatikan ya. Ali Imran ayat 45 dan 46 ya, perhatikan. Kita ke ayat 46-nya. Oke. Di sini Maryam berkata, "Ya Tuhanku, aku punya anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, tadi kan sudah saya bacakan yang versi surat Maryam, bagaimana yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, betul nggak? Ya betul, terus? Nah, di sini Maryam ngomong sama siapa nih? Ya Tuhanku, dia ngomong sama siapa nih? Ya Tuhannya lah. Lawan bicara dia siapa di sini?
Lawan bicara dia maksudnya? Di mana Nah, coba? kan nggak nyampe kan? Lawan Hamdan, pelan-pelan ya Hamdan. Ya, Hamdan, dia berdoa. Hamdan, tenang dulu, Ya, tenang, tenang Hamdan. siap, siap. Tadi saya sudah bacakan kepada kamu surat Maryam, Hmm. di mana Maryam bercakap-cakap dengan yang datang kepada dia. Betul? Ya, Dia bilang bahwasanya kamu akan begini, saya akan punya anak. Terus Maryam bilang bagaimana saya punya anak, begitu, betul nggak? betul. Terus? Nah, dia kan bilang begini, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Berarti ini konteks pembicaraan ini adalah konteks yang di dalam surat Maryam tadi, betul nggak? Iya, coba gimana maksudnya? Robbi. Pura-pura lupa kan dia kan? Ya, bentar dulu. Hmm. Jadi Robbi di situ, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Bagaimana Jadi ini, mungkin? Oh. ya ini prasangka dan praduga yang ada di kesadaran Maryam Oke, dia ngomong itu sama siapa? dengan malaikat. Oke, dia ngomong itu dengan malaikat. Lalu kenapa malaikat itu disapa dengan ya Robbi? Di mana ada argumentasi malaikat dengan Siti Maryam coba? Bullshit. Makanya tadi saya buka surat Maryam pertama kali sebelum ke sini. Aduh. Baik, saya bukakan ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Aduh, gimana sih? Ya maklum. Dis, kamu nggak tahu akal muslim seberapa? Tenang. Memang begitulah orang-orang Islam. Makanya dia masih Islam. Sungguh Edis nekat yang nyata. Baik, saya balikan lagi nih. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bentar dulu Bang Edis. Bentar, itu tadi tuh ayat dulu itu. Bentar, supaya diskusinya sehat. Bentar dulu. Nah, wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Siti Maryam. Betul? Wadhkur itu kalimat fil amr. Amrnya, domir mustatarnya kepada Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu. Terus gimana? Oke. Disuruh diceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Maryam. Maryam mengasingkan diri dengan tabir, betul? Betul. Lalu dari keluarganya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Nah, di hadapan Maryam apa coba? Maka ia menjelma di hadapannya. Di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Aduh, ini salah terjemahan itu. Coba kamu yang terjemahin. Coba. Bang Edis, itu fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi maka kami mengutus kepadanya. Nya di situ siapa? Mana? Kami itu ya Allah. Ilaiha kepadanya memang Siti Maryam. Cuma di situ enggak ada manusianya, ruhana. Ruhana itu memang manusia. Bukan. Ruhananya menjelma enggak jadi manusia? Enggak ada jelmaan di situ. Ini, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Rohana itu, roh itu dia sifatnya bisa tembus gitu. Gimana sih? Oke, jadi dia nggak berubah wujud roh itu. Enggak, terus bacakan. Oke, coba artikan dulu nih. Ruhana fatamasya ini coba. Fatamasyalah ini apa artinya? Fatamasa serupa. Oke, basyaran? Basyaron, memang basyaron itu kenapa pakai basyaron? Karena bukan manusia pada umumnya. Iya, basyaron itu manusia, bener nggak? Tapi bukan manusia pada umumnya. Manusia. Oke, coba artikan basyaron artinya apa? Basyaron itu seperti Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, bukan manusia pada umumnya, pakai basyar di situ. Oke, berarti yang nampak kepada Maryam rupanya wujudnya manusia, betul? Bukan berwujud manusia, gini, manusia tapi bukan manusia pada umumnya, begitu. Paham nggak? Manusia tapi bukan manusia. Oke, baiklah, saya turutin. Oke, yang jelas bukan Allah ya, yang datang kepada Maryam bukan Allah ya.
bukan, bukan. Bukan Allah. Baik. Apa kata utusan Allah itu? Apa kata Maryam terhadap utusan Allah itu? Ya, Sesungguhnya dulu Bang Edis, di situ nggak dijelaskan ya secara eksplisit manusia berjenis kelamin laki-laki apa perempuan ya? Enggak ya. Oke, Karena baik. bukan umumnya. Baik. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, itu Jadi ucapan Maryam ngobrol sama orang itu ya. mana? Qalats ini ya. Siti Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa." Oke, baik. Ya. Jadi Maryam bercakap-cakap dengan utusan Allah itu. Ya, cuma Baik. di sisi lain bercakap-cakap, Siti Maryam pun berdoa. Itu doa itu namanya. Berlindung Iya, dia kan ngomong dengan orang ini kan. dia. Dia berdoa, bukan argumentasi dengan orangnya. Berdoa. Kok dia ngomong aku berlindung kepada kamu? Lah iya, dia bukan berargumentasi. Kecuali gini, qalats ilaika. Itu qalats ini. Oke, lalu dia ngomong sama siapa ini? Sesungguhnya aku berlindung dari kamu. Dia berlindung kepada zat, kepada Allah. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Dia ngomong sendiri, berdoa, sedang berdoa. Lawan Sebagaimana bicaranya siapa? lawan bicaranya? Nah, kalau lawan bicaranya minka in kuntum sakian. Nah, itu yang apa roh itu. Oke, baik. Lawan bicaranya roh. Baik. Terus ya. Hmm. Lalu roh itu ngomong nggak? Ya, coba gimana ngomongnya? Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk Oh. memberi kamu anak laki-laki yang suci. Ngomong nggak Oke. dia ini? Informasi, memberikan informasi. Cuman Oke. ngomongnya tidak ada yang tahu karena berbentuk Ini roh. ngomongnya. Iya, ngomongnya bagaimana? Penyampaiannya ini apakah berbentuk lonceng apa gimana tidak ada yang tahu kan? Oke, yang jelas dia mengeluarkan suara, betul? Wah, iya. Walaisa bisautin. Cuma itu kesadaran, yaitu kesadaran Siti Maryam. Paham Oke, berarti Maryam mendengarkan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki suci, betul? nggak? Karena mendengarkan di dalam hati dia. Oke, Katakan mendengarkan dalam hati. Baik. Nah, intinya yang saya bilang sama kamu Hamdan, berarti yang datang kepada Maryam ini, yang Maryam bercakap-cakap dengan dia, itu bukan Allah, betul? Bukan. Bukan. Baik, kita sekarang ke sini. Nih, perhatikan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi ana, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki?" Ini konteks ini sama nggak dengan yang di sini tadi? Yang di Maryam tadi sama nggak dengan yang di Ali Imran ini tadi? Peristiwa ini peristiwa yang sama nggak? Oke. Enggak, bukan sama, cuman beda konteks ya, beda kondisi dia. Oke, terhadap yang datang kepada Maryam itu, terhadap utusan yang datang kepada Maryam itu, Maryam bilang, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Pertanyaan saya, kenapa dia panggil ya Rabbi dia panggil? Ya karena kepada Tuhannya dia sedang Berarti utusan Tuhan itu adalah Tuhan. bukan. Nah, mulai dia mumet kan. Itulah yang saya bilang tadi, Hamdan. Makanya kamu tadi nanya sama saya kan. Tadi kan kamu nanya, masalahnya itu begini. Kamu saya kasih tahu, gini. Tuhan atau Tuan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu adalah Robbi, Rob. Rob Ya. itu kata yang umum, lumrah digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, seseorang yang dianggap sebagai pemilik. Setuju? Di situ nggak ada kata rob. Robnya itu dia tetap kepada Allah. Itu mirrohina. Sebagaimana gini, surah Al-Anbiya. Oke, Hamdan, kata Rob pernah nggak ditujukan kepada manusia? Pernah, cuma situasinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya apa kepada tuannya. Tuan Oke, itu. berarti Robnya Yusuf berapa? Ya kepada tuannya lah. Siapa Enggak, saya tuannya? nggak nanya itu. Berapa jumlah Rob Nabi Yusuf? Tuhannya. Robnya. Satu lah.
Robbil alamin itu satu. Kalau Rob itu Tuhan, dia Tuhan dia. Bener nggak Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Nah, memanggil memang, cuma konteksnya beda situasinya. Saya nggak tanyakan masalah konteks, yang saya tanyakan benarkah dia, tenang dulu Hamdan, tenang. Sebenarnya gini, kamu takut sama orang-orang Islam yang awam. Jangan takut sama orang-orang Islam yang awam. Orang Islam awam tuh justru perlu kamu ajarin, gitu loh. Konteksnya Rob. Gini, ya. gini Hamdan. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Sebenarnya itu sama. Cuman orang-orang awam telah membuatnya menjadi berbeda. Perhatikan. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika, yang kalau atau kata orang Islam itu namanya Al-Aziz ya. Betul? Ya. Halo? Nah, dengan kata-kata Robbi. Betul? Oke, berarti dia memanggil suaminya Zulaika dengan kata-kata Robbi. Dia memanggil Allah Robbi juga enggak? Robnya dia juga enggak? Robku juga enggak? Oke. Panggilan, dijawab dulu, iya atau tidak? Secara lafaz iya, secara Oke, lafaz. berarti berapa Robnya Yusuf? Kalau untuk pada manusia situasinya itu Rob kepada Tuhan. Ditanya berapa jam dihitung saja. Suaminya Zulaika Rob, kemudian Allah Rob, berarti berapa Robnya? Oke, saya katakan 2, cuma situasi kondisi. 2. Dan sesungguhnya Robnya orang Islam ada Situasi kondisi beda. 2. Rob kepada. Jadi bilang sama Roma Irama, katakan ya Roma, tereret. Beda bang. Nah, makanya Hamdan. Tahu nggak? Jadi begini. Hal itu, muftadhal situasi dan kondisinya beda. Gitu. Oke, itu sama saja begini. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, apakah Tuhan yang dirujuk kepada Bapa dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus itu beda-beda? Yesus itu bukan Bapa di sorga. Makanya Yesus nggak berdoa sama dirinya sendiri. Yesus itu juga punya Rob. Yesus itu juga punya Rob. Siapa Robnya Yesus? Bapa di sorga. Ini gimana sih? Gimana sih Anda ini? Anda nggak nyambung-nyambung. Gini, yang saya maksudkan begini. Kita itu, manusia itu, harusnya Rob kita itu harusnya Yesus, Roh Kudus dan Bapa di sorga. Jangan Rob kalian itu jangan Allah dan Muhammad. Kalau Rob kalian Allah dan Muhammad, akhirnya seperti yang sudah saya bilang-bilang Hamdan. Akhirnya kalian pergi ke Arab main lempar-lemparan batu. Pagi-pagi kamu hirup-hirup air. Ya kan, kamu sedot-sedot air. Gimana? Diskusinya seperti itu. Loh, itu kan fakta. Sekarang Bang Hamdan saya tanya Bang. Anda ini termasuk orang Islam yang lumayan ketimbang Islam-Islam yang lain. Gini, orang Islam ngirup-ngirup air nggak pagi-pagi? Ngirup-ngirup air gimana? Wudu maksudnya? Iya kan, menghirup air, beristinsar. Gitu nggak? Istinsrok. Wudu maksudnya? Iya, bener nggak? Wudu. Iya. Itu bukan menghirup air, itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur. Saya tunjukkan ya. Aduh, memang dia ini tidak tahu. Istinsrok itu bukan istinsrok, istinsar. Istinsar dari mana? Gak tahu dia istinsar. Baik. Dengan istinsrok, istinsrok. Ya. Baik, itu saya beda. tunjukkan dalilnya ya Bang ya. Menghirup atau kumur-kumur, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Agak panjang diskusi kita hari ini teman-teman, agak melelahkan ya. Aduh. Baik. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Gimana? Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Ini mohon izin ya. Ini HP saya 1%, lanjut. Nanti kalau turun mendadak. 1%. Baik. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Betul nggak? Ya, terus
memasukkan air ke hidungnya. Dihirup Bang, dihirup. Iya, terus gimana? Begitu dihirup, oke? Iya, terus. Kemudian Terus? dikeluarkan kembali Ya, terus. sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Ya, terus. Nah, sekarang kenapa Anda atau kenapa umat Islam pada umumnya, kita kan nggak bicara Anda sendirian, tapi umat Islam, mereka menghirup-hirup air seperti itu? Saya tanya. Ya karena memang sedang berwudu, gimana? Ya, yang merintahkan siapa? Ya Rasulullah. Nah, makanya Bang, kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai orang yang mengendalikan kamu, akhirnya kamu hirup-hirup air. Itu baru yang perkara ringan. Belum nanti Ya, kamu maksudnya- berangkat ke Arab cium-cium batu. Makanya Bisa saya ditanyakan bilang apa? Bang, saya ini menggembar-gemborkan untuk tahun 2025 ganti Ya. Rob, ganti Tuhan Edis, kalian. Ya, kan Jangan apa lagi Tuhan maksudnya? kalian Muhammad dan Allah. Bang Gimana? Edis yang Bang Edis yang ingin ditanyakan terkait tentang wudhu itu apa maksudnya? Kita nggak Apa bahas alatnya wudhu, kita membahas mengenai kata Tuhan tadi itu loh, yang saya bilang sama saja dengan kata Tuhan. Tuhan dengan Tuhan tuh sama. Dari wudhu dengan Tuhan kok ini Kita kemana-mana nggak Bang bahas Edis? wudhu, dari tadi kita itu nggak bahas wudhu, kita itu membahas Tuhan Umur. atau Tuhan. Sama wudhu Bang Edis masuknya. Gimana sih? Bang Hamdan, dengarkan ya Bang Hamdan ya. Kita kan dari awal tadi bahas Tuhan. Saya bilang Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia, benar? Ya, Quran bukan bahasa Indonesia, benar? lobet nih. Ntar kalau mau nunggu sambil cas nih. Sambil cas, saya cas. Oke lah, karena ini juga mau jam 12 malam, gimana kalau kita lanjut besok lagi aja? Oke, kita lanjut besok. Cuman gini Bang Edis, satu Apa? pertanyaan boleh? Apa itu? Oke. Nah, coba tunjukkan di Bible ya, di mana kalau di Islam kan ada nih, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas sholali dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka mengabdilah kepada saya, dirikan sholat untuk mengingat saya. Itu Al-Quran ya. Di Bible ada nggak Yesus itu saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Coba. Saya adalah Tuhan. Saya dan adalah sembah- Tuhan ada, sembahlah saya nggak ada. Ya. Berarti nggak ada ya? Nggak Cukup ada. ya, sembahlah. Nggak ada ya, sembahnya nggak ada ya. Hmm. Oke, cukup. Oke, kita lanjut besok, nggak apa-apa. Sebentar, karena kamu mau mengangkat tema baru Ya, gini. Cat aja Saya dilanjut kasih besok. juga penutup. Bisa saya kasih penutup? Kok senyum? Kalau di Islam jelas ada Pak Budi. Oke. Baik. Sekarang gini, Bang. Siap. Kalau seseorang tidak menyatakan, apakah itu artinya bukan yang dinyatakan itu? Contoh nih, contoh. Haruslah. Contoh, baik, contoh. Pernah nggak Muhammad ngomong bahwa saya ini pria? Tunjukin kepada saya Muhammad mengaku bahwa dia laki-laki. Nggak perlu dijelaskan, itu mah sudah sadar, sudah terindra. Enggak, saya pakai standarmu loh. Aku kan bilang bahwa Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, betul? Kalau Muhammad kan nabi, Bang. Kalau Yesus kan Tuhan, beda antara nabi dengan Tuhan. Berat. Versi yaitu Nggak Kristen. nyambung lagi. Hamdan, begini loh. Yesus mengaku Tuhan itu ada ayatnya di dalam Bible. Oke, katakanlah ada. Cuman ibadah ada. Tapi nggak? kalau Yesus Kalau di- bilang sembahlah saya, tenang dulu, tenang. Oh, Kalau Yesus berarti bilang gini, berkata, ya, maaf nih Bang Edi sih, harus boleh saya harus berbicara? ini ya. Oke, Boleh saya silakan. berbicara? Silakan. Kalau Yesus berkata sembahlah saya, nggak ada. Nggak ada dalam Bible Yesus bilang begitu. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak boleh disembah. Yang menyembah Yesus di dalam Bible itu banyak berjubel.
Dan Yesus tidak pernah sekalipun bilang jangan sembah saya. Ketika orang-orang datang menyembah Yesus, Yesus tidak pernah sekalipun berkata demikian. Misal nih, Mantep Misal. nih, boleh terus. misal ketika ada Ya, seorang boleh. kusta yang datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus. Nggak pernah Yesus bilang, "Hei, jangan sembah saya." Nggak pernah bilang begitu. Jadi, kamu tahu nggak yang disebut dengan argument from silence? Udah disampaikan aja, sampaikan. Ya, argumen from silence itu adalah argumen yang berasal dari ketidakberadaan atau diamnya sesuatu. Contoh begini, karena Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dia pria, kesimpulannya Muhammad bukan pria. Itu argumen from silence. Sebuah Itu bukan argumen yang begitu. mengatakan karena kekosongan, karena sesuatu tidak berbunyi demikian. Gantian Bang Edis ya. Itu Saya bantah ya. namanya logical fallacy. Kamu mengatakan justru tidak boleh logical menyembah fallacy. Yesus karena Yesus tidak pernah ngomong jangan sembah Tidak ada saya. perintahnya. Islam ada perintahnya. Pak Budi ini ada perintahnya. Yesus juga berkata, barang siapa yang mengasihiku, ia Berarti kalau melakukan perintah-perintahku. Ya kenapa, mohon maaf nih, kenapa umat Kristiani setiap hari Minggu dia Jangan lompat-lompat Yesus. dulu, Hamdan. Hamdan ini senangnya kok lompat-lompat sih. Fokus bukan lompat dulu. loh. Kan kamu ingin mengatakan di mana dalilnya supaya mengabdi kepada Yesus, betul? Ya, Oke, kita Menyembah. bicara dulu apa itu pengabdian. Apa itu pengabdian? penyembah. Gini, Oke. Ya. gini Ya, yang disebut mau- pengabdian gini. Saya mau begitu atau mau tiap hari Minggu datang kemudian baca-baca pujian dan lain Nah, sebagainya. inilah Anda tidak mengerti pengabdian. Di dalam Kristen yang dimaksud dengan beribadah atau berbakti kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, Islam, pengabdian kepada Allah itu adalah Iya. gerakan badan gini-gini. Nggak apa-apa, Itu mengabdi bisa. kepada Allah itu kayak begitu. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Menurut abangnya itu gerak Gimana nih begini. Hamdan Nggak ini? apa-apa, ada perintahnya bang. Sementara abang di Bible ada nggak perintahnya? Banyak perintahnya. Barang Perintahnya siapa mengapa? yang mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu perintahnya. Maksudnya kan Yesus ini Tuhan, dia objeknya Tuhan loh, objeknya Tuhan. Kalau Tadi saya sudah saya di bilang Islam, Bang, Tuhan maksud Anda Tuhan itu apa sih? Maksud Anda Tuhan itu apa? ya kalau saya Allah nih, Allah, ya kan? Kalau di Kok lari ke Kristen, Allah? Kita ini ngomongnya udah ngawur kemana-mana Bang. Kan tadi kita sudah ngomong dari awal, Tuhan atau Tuan itu adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Betul? ini gimana sih? Oke lah, mungkin Anda belum nyambung, jadi Anda belajar lagi lah dulu ya. Nanti kalau Anda sudah berilmu baru naik lagi kemari, oke? Ya udah terserah Bang Edis Oke. aja lah. Besok saya tunggu Gimana, lagi Bang? Hamdan karena udah mau jam 12 malam, oke? Oke, Bang Edis. Baik, saya turunkan ya Hamdan ya. Ya.